Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh peserta webinar Apoteker Berbagi Ilmu Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang ke-31. Salam adalah doa. Bertanya kabar adalah kebaikan. Kami berharap sejawat apoteker dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan, dan berlapang dada atas setiap ujiannya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup selalu tak pernah berhenti mengajarkan kita. Sejawat apoteker yang berbahagia, senang sekali rasanya saya Apoteker Katlea dapat menemani sejawat di 2 jam ke depan, tentunya dalam materi yang sangat menarik, tidak kalah dengan materi yang sebelum-sebelumnya. Dan perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, rasa syukur kami bahwa kegiatan webinar Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia dapat dimanfaatkan oleh seluruh apoteker yang tersebar di 34 provinsi. Alhamdulillahirabbil alamin, webinar live streaming dan video on demand dapat dimanfaatkan secara baik dan tetap dalam evaluasinya untuk menjadi yang terbaik dan terdepan bagi apoteker Indonesia. Pada webinar 31 Sabtu 27 Juni 2020, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia bersama Merck ingin mengajak sejawat untuk lebih mendalami tentang apa itu fungsi hormon tiroid, kondisi hipotiroid dan juga hipertiroid, dan bagaimana penata laksanaannya sampai dengan prosedur kewenangan klinis dan penetapan kewenangan klinis. Ketiga materi akan dibawakan oleh yang ahli di bidangnya. Mereka adalah Dr. Hendra Zufri, SPPD Kem Finasim, Apoteker Lisa Aditama M Famklin, dan Apoteker Dr. Anda Reni Septiani Mars. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus diikuti seluruh sejawat selama kegiatan berlangsung. Sejawat wajib menonaktifkan mic dan kamera selama kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mic dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan sejawat wajib mengikuti kegiatan sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Tiba waktunya webinar ke-31 Apoteker Berbagi Ilmu akan segera dimulai. Kepada moderator, Apoteker Dr. Anda F. Yulin, disilahkan. Kegiatan terselenggara didukung penuh oleh Sistem Informasi Apoteker Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, PT ISFI Penerbitan, dan Merck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada para sejawat yang sudah bergabung berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari panitia. Dan kalau saya lihat di layar, saat ini sudah 975 sejawat yang bergabung. Alhamdulillah, minatnya cukup banyak. Ikatan Apoteker Indonesia, seperti yang teman-teman semua, berupaya untuk dapat memberikan akses informasi yang terpercaya tanpa terbatas jarak dan waktu bagi seluruh anggotanya. Aktivitas yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan bantuan teknologi untuk menyelenggarakan continuing professional development. Salah satunya adalah program webinar online kali ini, dengan tema Apoteker Berbagi Ilmu. Webinar ke-31 kali ini
Ikatan Apoteker Indonesia bekerja sama dengan PT Merck Indonesia, dan tema yang diangkat adalah issue in thyroid disorders dan juga role of pharmacy in treatment adherence of thyroid disorders. Dilanjutkan dengan penyampaian informasi mengenai prosedur credentialing yang akan disampaikan oleh Ibu Reni. Mungkin tidak berpanjang lebar, saya akan sedikit memperkenalkan pembicara dan juga tema yang akan disampaikan. Yang pertama adalah Dr. Hendra Zufri, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik, dan diabetes. Tema yang diangkat oleh beliau adalah Clarifying Significant Issues in Thyroid Disorders. Lalu yang kedua adalah apoteker Lisa Aditama, Role of Pharmacists in Improving Treatment Adherence of Thyroid Disorders. Kemudian dilanjutkan oleh apoteker Dr. Randa Reni Septini. Tema yang diangkat adalah prosedur credentialing dan penetapan kewenangan klinis. Webinar ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam. Pembicara akan menyampaikan materinya kurang lebih masing-masing 30 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan session tanya-jawab. Nah, supaya acaranya bisa berjalan dengan produktif dan sesuai dengan waktu yang disediakan, kami akan memberikan informasi kepada pembicara pada saat waktunya tersisa 5 menit. Kemudian juga para peserta silahkan bertanya di box Q&A yang ada di layar. Silahkan diketik di situ sambil pembicara menyampaikan materinya. Baik, saya akan sedikit membacakan CV Dr. Hendra. Dr. Hendra adalah Specialist of Internal Medicine from School of Medicine University of Sumatera Utara, Medan. Ini kota asal saya nih, Dok, Medan. Yeah. Kemudian beliau juga adalah Endocrinology, Metabolism, dan Diabetes Consultant Physician dari University of Brawijaya Malang. International Master Course of Thyroid Nodule in Department of Radiology ASAN dari Korea. Kemudian beliau adalah Fellowship of Endocrinology dan Diabetes in Department of Endocrinology and Diabetes Alfred Hospital, Monash University, Australia. Kemudian International Fellowship of Thyroid Nodules, ASAN Medical Center. Fellowship of Thyroid Cancer dari Australia juga. American Diabetes Association Scholar Program. USG Elastography of Thyroid Course, ASAN Medical Center. International Fellowship of Thyroid Nodule dari Korea. International Practicum of GCI Accreditation. Clinical Observer in Puma Hospital, and sekarang sebagai PhD student di University of Brawijaya Malang. Dari sisi organisasi, beliau adalah member of Indonesian Society of Internal Medicine, cabang Aceh, sampai sekarang, sejak tahun 2010. Kemudian beliau adalah Head of Indonesian Society of Endocrinology, cabang Aceh, member of Asia Oceania Thyroid Association. Kemudian beliau adalah Advisory Board Member Indonesia Thyroid Association. Mari kita simak presentasi dari Dr. Hendra, dan kepada sejawat yang akan bertanya, sekali lagi silakan menuliskan pada Q&A box yang ada di layar sejawat sekalian. Kami persilakan Dr. Hendra. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengurus Ikatan Apoteker Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya memulai sesi siang ini dengan menampilkan beberapa isu di bidang tiroid dan klarifikasinya yang tentu saya cari beberapa yang ada hubungannya dengan para farmasi atau apoteker. Terima kasih juga kepada PT Merck Indonesia yang telah memfasilitasi saya untuk hadir pada sesi yang sangat baik ini, sama-sama berdiskusi dengan para farmasi. Ini agenda nanti yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah bagaimana mendiagnosis gangguan tiroid. Kemudian ada 8 isu baik hipo dan hipertiroid dan klarifikasinya, dan tentu nanti kita akan akhiri dengan diskusi. Izinkan saya memulai menampilkan bahwa kelainan tiroid saat ini merupakan kelainan yang paling sering didapat pada praktek endokrin, dan dia biasanya terdiri atas kelainan
fungsi atau disfungsi tiroid, dan yang kedua adalah kelainan anatomi baik nodul maupun kanker tiroid. Ini klasifikasi dari gangguan tiroid. Kita tahu bahwa dengan memilah nilai TSH, kita akan mendapatkan 4 kelainan tiroid. Yang pertama, kalau TSH-nya tertekan, ini kita akan dapat satu kondisi hipertiroid, sedangkan kalau TSH-nya di atas 5 atau meningkat, ini kita akan dapat suatu kelainan hipotiroid, baik over hipotiroid maupun subclinical hypothyroid. Ini jadi sering pertanyaan, kenapa kasus tiroid menjadi begitu banyak? Saya akan tampilkan beberapa faktor resiko, baik jenis kelamin, kemudian iodine defisiensi, iodine excess, kemudian juga transien dari iodine defisiensi ke iodine yang suspicion, kemudian beberapa penyakit autoimun, kemudian kelainan genetik, kemudian riwayat merokok, alkohol, kemudian defisiensi selenium, beberapa obat, beberapa infeksi, dan beberapa sindroma lain, baik terkait dengan hipotiroid maupun juga pada hipertiroid. Saya akan tampilkan beberapa isu yang sekarang jadi isu di hipotiroid dan beberapa klarifikasi. Izinkan saya memulai isu yang pertama dengan menampilkan satu guideline terbaru dari British Thyroid Association yang menampilkan 10 kunci diagnosis dan rekomendasi terapi pada hipotiroid. Saya akan mulai dengan simptom. Kita tahu kadang-kadang pasien hipotiroid itu datang dengan goiter yang besar, kadang-kadang kulitnya kering, udem, kemudian juga bisa juga simptomnya tidak jelas. Kemudian biasanya berat badannya akan meningkat, dia lemah, kemudian mudah cemas dengan rambut yang rontok, kemudian ada juga gangguan menstruasi. Biasanya kita confirm diagnosis dengan peningkatan nilai TSH dan penurunan nilai FT4. Terlihat bahwa ini tampilan pasien hipotiroid dan ini tampilan 3 tahun setelah diterapi dengan hormon tiroid. Kemudian kita tahu bahwa pilihan terapi saat ini adalah tetap levothyroxine, kemudian biasanya kita mencapai TSH dengan normal, kita memberi evaluasi setiap 4-6 minggu, kemudian apabila simptomnya tetap menonjol walaupun TSH normal, sebaiknya klinisi berpikir ada etiologi lain yang menimbulkan kondisi ini. Treatment hipotiroid saat ini saya pikir tetap sama, diberikan levothyroxine dengan dosis 1,6 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian dia juga kadang-kadang digabung dengan metimazol pada kondisi grave disease hyperthyroid. Kemudian dinaikkan secara berkala, kemudian kita lihat apakah perubahan TSH kita akan dapat. Hati-hati kalau didapat TSH yang justru menurun, karena ini justru terjadi pemberian peningkatan levothyroxine. Ini kebutuhan levothyroxine, dan kalau kita hubungkan dengan neonatus dan orang dewasa, kelihatan pada neonatus ini ternyata dosis yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan usia tua, dan ternyata memang makin sedikit makin tua usia ternyata dosis yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Kemudian ini settingan lain ya. Kadang-kadang kita dapat kondisi hipotiroid pada kondisi post operasi yang melakukan total tiroidektomi. Kita juga akan dapatkan peningkatan TSH dengan penurunan FT4. Kemudian kadang-kadang di terapi juga dengan levothyroxine atau kombinasi. Nanti kita akan diskusi. Biasanya kita di Indonesia memberikan levothyroxine dengan dosis mikrogram per kilogram berat badan per hari, kemudian dievaluasi setiap 4-6 minggu, kemudian kita akan punya target TSH. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita tidak tahu target dan target pada kondisi ini. Saya ambil contoh. Ternyata dengan meningkatnya berat body mass index
ternyata dosis yang dibutuhkan justru lebih kecil. Kemudian dengan meningkatnya usia, ternyata inisial dos yang diberikan pada pasien hipotiroid, pemberian levotiroxin justru lebih kecil. Ini yang menarik yang nanti kita akan sama-sama diskusikan. Kemudian isu yang ketiga, kadang-kadang kita lupa target, ya. Kadang yang kita capaian normal. Padahal pada kondisi lain, ini kita punya target yang berbeda. Pada kondisi yang malignan juga punya target yang berbeda. Karena ternyata pemberian levotiroxin justru akan mempunyai keuntungan menekan metastasis pada HCA. Ini klarifikasi isu yang kedua. Ini kadang tidak pahami bahwa masing-masing populasi punya target beda. Baik yang dengan yang topnya resiko osteoporosis atau atrial fibrilasi dan kemudian dihubungkan dengan